Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah kita akan dimulai. Perlu diketahui kita menghadap Tuhan. Marilah semuanya kita berdiri. Mari silakan berdiri. Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 14 yang mengatakan, ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes. Meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria, yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau, seorang Yahudi, minta minum kepadaku, seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam, dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya, akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal."
Iya, satu saja pertanyaan yang saya akan tanyakan. Apa yang dimaksud Yesus Kristus dengan air hidup? Kesepakatan kami, kelompok Makedonia, air hidup adalah air yang diberikan Tuhan Yesus kepada manusia yang tidak akan pernah kering dan tidak akan haus lagi. Artinya, selaku umat yang percaya kepada Yesus Kristus akan optimis untuk menjalani kehidupan yang sedang kita jalani dengan menaruh percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan. Berarti kita dalam menjalani kehidupan tidak akan sia-sia sebab Ia adalah sumber air kehidupan kita. Demikian, tepuk tangannya. Terima kasih. Itu kelompok air hidup. Ya, silakan. Air hidup. Puas dengan kehidupannya padahal sudah memiliki jabatan dan kekayaan. Baik, terima kasih Bu Pendeta. Kami dari Komisi 9 kelompok air hidup. Jawabannya adalah tidak mempunyai iman, tidak mau bersyukur apa yang Tuhan berikan kepadanya. Terima kasih. Cuma itu ya, baik. Kelompok ya, mari. Apa yang dapat orang rasakan bila ke dalam jiwanya kering dan gersang? Bagaimana kita mampu membawanya untuk minum air hidup? Silakan. Selalu merasakan bahwa butuh kasih sayang dan dari orang lain. Merasa gelisah, cara membawa orang yang jiwanya kering dan gersang adalah membawanya dan mengajaknya untuk bersekutu untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih, tepuk tangan. Karena kita memelihara hidup yang tetap memiliki air hidup yang memberikan kepuasan jiwa. Rajin berdoa, membaca Alkitab, rajin bertekun dalam mengasihi Tuhan selama-lamanya. Biasa saja tepuk tangan. Yesus Kristus dan air hidup. Air hidup, kalau kita mendengar penjelasan dari Ibu Pendeta tadi adalah keselamatan, sumber keselamatan atau kehidupan yang kekal, atau sumber hidup itu adalah Roh Kudus sendiri yang sudah ada di dalam kita semua yang sudah percaya kepada Yesus. Apa orang tidak puas dengan kehidupannya padahal sudah memiliki jabatan dan kekayaan? Untuk kelompok Philadelphia memberi keputusan jawaban pada nomor 2. Setiap orang yang tidak puas dengan kehidupannya, walaupun sudah memiliki jabatan dan kekayaan, tidak lain adalah tidak dapat bersyukur atau tidak tahu bersyukur dengan apa yang sudah dia terima dan dia rasakan dalam kehidupannya. Terima kasih. Terima kasih. Dari diskusi yang telah dilakukan, bahwa kita sudah sangat mampu untuk memahami apa yang disampaikan di dalam firman Tuhan untuk kehidupan kita. Amin. Amin. Ibadah selesai, silakan duduk.